Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandi Dutama Johari, stambuk F551-19049, kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh dari 5 tipe file pada basis data, dan saya akan menjelaskan 3 aplikasi DBMS. Nah, jadi tipe file pada sistem basis data itu terdapat 5, yaitu file master, file transaksi, file laporan, file sejarah, dan cadangan. Nah, file master itu merupakan file induk yang rekornya relatif statis, jarang berubah nilainya, misalnya file mata pelajaran. Kemudian file transaksi atau file input digunakan untuk merekam data hasil transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan. Kemudian file laporan atau output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Nah, kemudian file sejarah atau file arsip merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Nah, kemudian file cadangan merupakan salinan dari file database yang masih aktif yang digunakan sebagai pelindung apabila file database yang aktif mengalami kerusakan. Nah, kemudian pada file master ini terdapat 2 tipe file, yaitu yang pertama reference master file, yaitu file yang berisi rekornya jarang berubah. Contohnya berkas pelanggan yang berisi file nomor rekening, nama, dan alamat. Kemudian dynamic master file ini merupakan file master yang rekornya dapat berubah sewaktu-waktu dalam kurun waktu tertentu. Contohnya berkas stok barang. Nah, jadi contoh reference master file itu kita menggunakan studi kasus kode mata kuliah. Jadi kita bisa lihat di sini ada tabel kode mata kuliah di mana fieldnya ada nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan dosen penanggung jawab. Nah, isi dari record dari tabel ini isinya akan jarang berubah, bahkan bisa saja tidak akan berubah. Contohnya nama mata kuliahnya dasar pemrograman, SKS-nya 4, dan dosen penanggung jawabnya Yondo. Nah, dan kodenya juga itu tidak akan berubah, jadi itu saja. Nah, kemudian contoh dynamic master file ini kita menggunakan studi kasus stok barang. Nah, di sini ada tabel stok barang toko A. Nah, isinya ini hampir sama dengan yang tadi fieldnya, tetapi ini perbedaan ada field harga dan stok barang, di mana nilai dari harga dan stok barang ini bisa saja berubah dalam kurun waktu tertentu. Misalnya harga pada nama barang Ultramix ini nanti bisa saja naik atau turun. Begitu pula stoknya juga bisa saja bertambah atau berkurang. Nah, kemudian ini file transaksi. Contoh dari file transaksi ini kita menggunakan studi kasus penjualan pulsa. Bisa kita lihat di sini ada detail transaksi penjualan pulsa dengan nomor tujuan, ada kode, nama, statusnya, harganya berapa, SN, dan tanggal transaksi. Nah, jadi file transaksi ini merekam hasil transaksi yang terjadi pada penjualan pulsa seperti itu. Nah, kemudian ada file laporan. File laporan ini kita menggunakan studi kasus proyek harian, di mana kita bisa lihat di sini ada laporan harian proyek, ada tenaga kerjanya, apa yang jumlah tenaga kerjanya pada siang hari, kemudian pekerjaan yang dilaksanakan, kemudian ada pengadaan bahan, jenis bahan yang diadakan, ada tanggal. Jadi ini merupakan laporan di mana kita bisa melihat apa saja tenaga ahlinya, apa saja, kemudian apa yang dikerjakan, bahan apa yang diadakan, dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian file sejarah. Kita menggunakan di sini studi kasus riwayat hidup. Nah, di sini kita bisa lihat di kanan ada daftar riwayat hidup, di mana ada identitas, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari file sejarah, di mana file ini merupakan file arsip yang sudah tidak aktif lagi dan disimpan, tetapi masih digunakan sebagai arsip, disimpan seperti itu. Nah, kemudian untuk file cadangan atau file backup, di sini kita menggunakan studi kasus pembuatan basis data. Ya, dimana di sini apabila kita membuat basis data, kita bisa membuat data ininya, backupnya. Ya, kita bisa membuat data cadangannya. Jadi sewaktu-waktu apabila file dalam database kita itu mengalami kerusakan atau hilang, kita masih bisa mengaksesnya kembali. Kita bisa mengambil database yang tadi di data yang kita backup itu, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan 3 aplikasi DBMS. Nah, yang pertama MySQL. Pengertian MySQL ini adalah sebuah sistem manajemen basis data yang menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. Jadi MySQL ini adalah DBMS yang open source dengan 2 lisensi, yaitu freeware dan shareware. Nah, kemudian seperti yang sudah disinggung, MySQL masuk dalam jenis RDBMS. Maka dari itu, istilah semacam baris, kolom, dan table dipakai pada MySQL ini. Nah, kemudian sejarah pada MySQL ini adalah MySQL adalah pengembangan lanjutan dari proyek Unirek yang dikerjakan oleh Michael Monti-Widenius dan TCX. Sayangnya Unirek belum terlalu kompatibel dengan database yang dinamis yang dipakai di website. TCX kemudian mencari alternatif lain dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Hughes, yaitu MiniSQL dan MSQL. Namun ditemukan masalah lagi karena MSQL tidak mendukung indexing.
sehingga belum sesuai dengan kebutuhan TCX. Pada akhirnya muncullah kerjasama antara ketiga pihak ini, yaitu dari Unirect, MCQL, dan TCX. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem database yang baru. Nah, dan pada tahun 1995 dirilislah MySQL seperti yang kita kenal saat ini. Nah, ini dia adalah pendirinya. MySQL adalah bernama Michael Monty-Widenius. Nah, kemudian kelebihan RDBMS MySQL ini adalah open source. Jadi MySQL ini sistem manajemen basis data yang gratis. Meskipun gratis, tetap kinerjanya masih bagus seperti itu. Kemudian dia mendukung multi user. Jadi MySQL ini dapat dipakai oleh beberapa user dalam waktu bersamaan. Jadi cocoknya ini dimanfaatkan untuk pengerjaan proyek yang sifatnya tim. Nah, kemudian memiliki tipe data yang bervariasi. Jadi MySQL ini mendukung berbagai macam data yang bisa kita gunakan di MySQL. Contohnya float, integer, date, char, text, timestamp, double, dan sebagainya. Nah, kemudian kekurangan dari MySQL ini kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Nah, kebanyakan pengembang game maupun aplikasi mobile tidak menggunakan MySQL untuk database-nya karena memang RDBMS ini masih kurang bagus dipakai untuk sistem aplikasi seperti itu. Nah, kemudian sulit mengelola database yang besar. Jadi memang MySQL ini dikembangkan untuk perangkat yang spesifikasinya rendah. Itulah mengapa MySQL ini tidak memiliki fitur yang tidak lengkap seperti itu. Kemudian technical support yang kurang bagus. Nah, jadi sifatnya open source membuat aplikasi ini tidak menyediakan technical support. Hal ini membuat pengguna kesulitan apabila menemukan masalah yang berhubungan dengan pengoperasian RDBMS MySQL ini. Nah, kemudian DBMS yang kedua adalah PostgreSQL. Nah, adalah sebuah RDBMS yang dikembangkan oleh tim relawan yang di seluruh dunia yang bersifat open source. Nah, jadi karena tidak dikontrol oleh perusahaan dan badan swasta, jadi source code-nya ini dapat kita dapatkan secara gratis. Nah, untuk sejarahnya ini pada awalnya dikembangkan oleh mahasiswa dan staf programmer University of California, Berkeley, di bawah arahan Profesor Michael Stonebraker. Nah, software ini mulanya dinamai Postgres, tetapi karena banyak tambahan fungsi-fungsi pada tahun 1995, namanya diganti menjadi Postgres 95. Dan sejak pada tahun 1996, nama yang digunakan hingga sekarang adalah PostgreSQL. Nah, fitur utama pada PostgreSQL ini adalah dapat berjalan di semua sistem operasi, baik itu Linux, Unix, dan Windows. PostgreSQL ini mendukung sebagian besar standar SQL dan menawarkan banyak fitur modern. Contohnya complex SQL queries, foreign keys, trigger, view, dan transaction. Nah, kemudian RDBMS ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu PostgreSQL menyediakan hampir seluruh fitur database yang terdapat dalam produk database komersial. Nah, kemudian PostgreSQL ini juga memiliki tipe data geometri seperti titik, garis, lingkaran, dan poligon yang mungkin berguna untuk aplikasi ilmiah tertentu. Kemudian ada juga PostgreSQL ini memberikan kemampuan untuk mendefinisikan sebuah field sebagai array. Nah, kekurangannya adalah kurang cocok bekerja di lingkungan web jika dibandingkan dengan MySQL. Kemudian kurang bagus dalam hal kecepatan dan kurang unggul dalam hal ketersediaan fungsi built-in. Nah, dan replikasi di PostgreSQL sendiri belum disertakan dalam distribusi standarnya. Nah, kemudian RDBMS yang ketiga adalah Microsoft SQL Server. Adalah sistem manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, pengertiannya yaitu MySQL ini dibuat oleh Microsoft dan orang sering menyebutnya dengan istilah SQL Server saja. Nah, jadi MySQL Server ini juga mendukung SQL sebagai bahasa untuk memproses query ke dalam database-nya. Jadi Microsoft SQL Server ini banyak digunakan pada dunia bisnis, pendidikan, ataupun pemerintahan sebagai solusi database atau penyimpanan datanya. Kemudian fitur-fitur menarik pada SQL Server 2000. Nah, jadi fitur menariknya adalah XML support, kemudian ada multi-instance support, ada data warehousing, atau business intelligence improvement, atau kemudian yang keempat ada improvement dan scalability improvement, dan query analyzer improvement. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan DBMS Microsoft SQL Server ini adalah sangat cocok untuk perusahaan mikro, menengah, dan perusahaan besar karena mampu mengelola database yang besar. Kemudian mempunyai kelebihan untuk memanage user, jadi setiap usernya dapat diatur hak aksesnya. Nah, kemudian memiliki tingkat pengamanan datanya yang sangat baik. Nah, dan dapat melakukan recovery atau backup data dan rollback data. Nah, seperti itu. Kemudian kekurangannya hanya bisa berjalan pada sistem operasi Windows, dan perangkat lunak ini berlisensi, dan tentunya pemakaiannya membutuhkan biaya yang tergolong cukup mahal. Nah, baik, itu tadi penjelasan saya mengenai tipe contoh dari tipe file pada basis data dan penjelasan dari 3 DBMS. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pada penjelasan materi saya kali ini, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.